Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dengan konsep komposisi transformasi, tentukan koordinat titik A setelah ditranslasi berikut. Ya, soal yang A, titik A 1, min 2 ditranslasi dengan T1 min 1,12 lalu dilanjutkan dengan translasi T2 min 2, min 10. Berarti titik A mengalami dua kali translasi. Ya, makanya disebut sebagai komposisi transformasi. Ya, karena translasinya terjadi lebih dari satu kali ya. Oke, ada dua cara untuk mengerjakan soal semacam ini. Cara yang pertama adalah kita kerjakan secara bertahap ya. Jadi titik A ditranslasi T1, nanti bayangannya adalah A aksen. Selanjutnya A aksen ini ditranslasi dengan T2 ya, maka bayangannya adalah A double aksen. Nah, ini adalah koordinat akhir yang ditanyakan di soal ya. Nah, sekarang kita akan cari dulu berapa A aksen. Masih ingat rumusnya ya. Jadi kalau A aksen, di sini kita pakai notasi matriks saja ya supaya gampang. Ini kan X aksen, Y aksen. Nah, kalau translasi itu kan identik dengan penjumlahan. Jadi kalau translasi itu kan digeser ya, koordinat awal ditambah dengan translasinya itu berapa kan begitu ya. Oke, berarti matriks translasinya adalah min 1, 12 ya. Lalu ini kita tambahkan dengan koordinat awalnya 1, min 2. Nah, ini akan sama dengan 0, min 1 tambah 1, 0, 12 ditambah min 2 sama dengan 10. Oke, ini adalah A aksen ya. Nah, A aksen itu adalah bayangan titik A ketika ditranslasi oleh T1. Selanjutnya A aksen ini kita translasi dengan T2 gitu ya. Maka nanti kita akan dapatkan X double aksen sama dengan matriks T2 kita tulis min 2 min 10 ditambah dengan A aksen 0, 10 ya. Oke, min 2 ditambah 0 sama dengan min 2, min 10 ditambah 10 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Baik, ini adalah A double aksen ya. Dalam bentuk koordinat berarti bisa kita tulis A double aksen, koordinatnya adalah min 2,0. Ini jawabannya. Nah, sekarang cara yang kedua ya. Kita cari dulu matriks komposisi transformasinya. Jadi kalau ditranslasi dengan T1 kemudian dilanjutkan dengan translasi T2, secara matematis bisa kita tulis T2 ya bundaran T1. Nah, ini maksudnya T1 nanti dikerjakan dulu, kemudian diikuti dengan T2. Ditulis T2 bundaran T1. Jadi ini mirip seperti ketika adik belajar tentang komposisi sebuah fungsi. Ya kan? Baik. Nah, T2 bundaran T1 ini adalah matriks T2 ya, berarti min 1, min 2 gitu ya. Sebenarnya kalau secara matematis ya, penjumlahan itu kan berlaku sifat komutatif, dibolak-balik sama saja ya. Andai kata nanti kebalik pun hasil akhirnya pasti sama. Itu kalau pada translasi. Tetapi akan lain ceritanya kalau transformasinya itu adalah rotasi ya. Kalau sampai kebalik nanti hasil akhirnya pasti ikutan salah ya. Oke, berarti ini min 2 min 10 ini kan miliknya T2. Kemudian untuk T1 ini min 1 12. Nah, seperti ini ya. Tinggal dijumlah ini min 2 ditambah min 1, min 3 min 10 ditambah 12 ini 2. Nah, langkah selanjutnya setelah matriks transformasinya ketemu, tinggal kita tambahkan dengan titik asalnya, titik awalnya ya. Jadi nanti kita kerjakan di sini aja ya. A double aksen itu akan sama dengan T2 bundaran T1 ditambah A. Nah, tinggal dimasukkan angkanya. T2 bundaran T1 berarti min 3 2 ditambah dengan A. Berarti di sini 1 min 2. Hasil akhirnya pasti sama. Min 3 ditambah 1 sama dengan min 2, ya kan? 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Nah, sama ya, Dek ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya yang B. Titik B 1,4 ditranslasi dengan T1, kemudian dilanjutkan dengan translasi T2, dilanjutkan lagi dengan translasi T3. Oke. Ini langsung kita pakai cara yang kedua saja ya. Untuk soal yang B berarti
Secara matematis bisa kita tulis matriks transformasinya adalah T3 ya, bundaran T2, kemudian bundaran T1. Nah, tinggal dijumlahkan aja ya. T3 min 2 min 3, kemudian T2-nya 43, lalu T1-nya adalah min 3, 2. Nah, coba kita hitung ini. Min 2 ditambah 4, 2. 2 ditambah min 3, min 1. Min 3 plus 3, 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Oke, ini adalah matriks transformasinya. Nah, selanjutnya kita akan dapatkan nanti P triple aksen ya. Aksennya ada 3 ini karena ditranslasi sebanyak 3 kali. T1, T2, T3 ya. Nah, berarti B triple aksen ya, itu akan sama dengan sebentar. Nah, ini sama dengan matriks transformasinya berarti T3 bundaran T2 bundaran T1 ditambah dengan titik asalnya ya. Oke, matriks transformasinya adalah min 1, 2, lalu titik asalnya adalah 1, 4. Sama dengan berapa ini? Min 1 ditambah 1, 0. 2 ditambah 4, 6. Nah, ini hasil akhirnya ya. Berarti B triple aksen koordinatnya adalah 0,6 ya. Gampang ya. Silakan nanti dicoba sendiri dengan menggunakan cara pertama. Saya jamin pasti hasilnya akan sama ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal yang ketiga. Titik C 1,5 ditranslasikan dengan T2 bundaran T1, di mana T1-nya 3,4 dan T2-nya 4,9 ya. Sekali lagi, kalau T2 bundaran T1 itu artinya nanti T1 itu yang dikerjakan dulu ya. Jadi 1,5 ditranslasi oleh matriks T1. Nah, baru nanti hasilnya itu ditranslasi oleh T2. Itu secara matematis ya. Baik. Nah, sekarang untuk soal yang C ini langsung saja kita kerjakan dengan cara yang kedua ya. Kita cari dulu matriks transformasinya. T2 bundaran T1 berarti T2-nya adalah 4 min 9. Kemudian jangan lupa ini ditambah ya, Dek ya. Ditambah dengan matriks T1. 3, 4. Nah, 4 tambah 3, 7. Min 9 tambah 4, min 5. Langkah selanjutnya adalah tinggal kita jumlahkan dengan titik asalnya ya. C aksen. C double aksen ya di sini karena dicerminkan 2 kali. Sebenarnya untuk notasi ya ini bebas-bebas saja, mau C aksen, C double aksen juga boleh ya, Dek ya. Jadi prinsipnya ini adalah bayangan akhirnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, C double aksen rumusnya adalah matriks transformasi yang kita cari berarti T2 bundaran T1 kita jumlahkan dengan titik asalnya. T2 bundaran T1 tadi kan 7 min 5. Kemudian titik C ini matriksnya adalah 1 dan 5. Nah, tinggal dijumlah ini. 7 plus 1 sama dengan 8. Min 5 ditambah berapa ini? Min 5 ditambah 5. Ya, Dek ya, min 5 ditambah 5 sama dengan 0. Nah, maka C double aksen koordinatnya adalah 8,0. Oke, ini coba saya rapikan ya. Jadi titik C, nah yang ini 1,5, berarti ini 5 ya. Oke, ini adalah jawabannya. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang D. Titik D min 10,25 ditranslasi dengan T1 bundaran T2. Dengan T1 min 2,4, T2-nya 1,5 ya. Jadi sekali lagi nanti yang dikerjakan dulu, ini kalau dikerjakan dengan cara yang pertama ya, Dek ya. Yang ada dikerjakan dulu adalah T2. Jadi titik D digeser dengan matriks translasi T2. Selanjutnya bayangan tersebut digeser lagi dengan matriks T1. Itu kalau menggunakan cara pertama. Kalau menggunakan cara kedua, gampang saja ini tinggal dijumlah T1 dengan T2 kan begitu. Ya, Dek ya. Oke, berarti T1 bundaran T2 itu akan sama dengan matriks T1. Ya, Dek ya, berarti min 2 min 4 ditambah dengan
T2, T2-nya 1 min 5. Maka nanti kita akan dapatkan min 2 ditambah 1 min 1, min 4 ditambah min 5 sama dengan min 9. Lalu kita bisa mencari D double aksen ya. Rumusnya adalah T1 bundaran T2 ditambah dengan matriks D. Nah, T1 bundaran T2 min 1 min 9. Kemudian matriks D berarti di sini min 10, 25 tinggal dihitung. Min 1 ditambah min 10 min 11, min 9 ditambah 25 sama dengan berapa coba? 16. Nah, ini jawabannya atau dalam bentuk koordinat D double aksen, X-nya itu min 11, kemudian Y-nya itu 16 ya. Oke, kita ke soal yang terakhir yang E. Titik E min 1,8 ditranslasikan dengan T2 bundaran T1 bundaran T2 di mana T1 2, min 1 lalu T2 min 1, min 2. Nah ini T2 bundaran T1 bundaran T2. Ingat, jadi cara kerja itu dari kanan ke kiri ya Dek ya. Ini kalau kita berbicara tentang cara pertama. Nah, jadi kalau cara pertama itu kan dikerjakan secara bertahap. Nanti yang adik-adik cari dulu adalah titik E ditranslasi oleh T2 ya. Ketemu bayangannya misalkan A aksen. Nah, A aksen ini ditranslasi lagi dengan matriks T1. Ketemu bayangannya A double aksen. Lalu A double aksen ini ditranslasi lagi dengan matriks T2. Ketemunya nanti A triple aksen. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau dikerjakan secara bertahap atau dengan menggunakan cara kedua ya, kita cari dulu matriks komposisi transformasinya. Jadi T2 bundaran T1 bundaran T2 itu akan sama dengan, langsung ini kita jumlahkan ya, T2-nya min 1 min 2. Kemudian T1-nya 2 min 1. Kemudian kita kembali ke T2 gitu ya, berarti ini min 1 min 2. Nah, ini tinggal dihitung. Min 1 ditambah min 1 ya, min 2. Nah, min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Min 2, min 1 min 3, min 3 min 2 sama dengan min 5. Langkah selanjutnya A triple aksen itu akan sama dengan matriks komposisi transformasinya berarti T2 bundaran T1 bundaran T2 ditambah dengan matriks A ya. Oke. Berarti ini 0 min 5 ditambah matriks A. Sebentar, ini kok matriks A? Matriks E ini mestinya ya Dek ya. Bukan matriks A ini. Nah, matriks E. Ini juga E. Ya, berarti matriks E-nya adalah min 1, 8. Sama dengan berapa? Ini sama dengan min 1, min 5 ditambah 8 sama dengan 3. Nah, ini jawabannya. Berarti E triple aksen, ini juga salah ya, bukan A ya Dek ya. Nah, ini E mestinya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi E triple aksen koordinatnya adalah min 1,3 ya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.